Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi ke video tutorial selanjutnya, masih tentang Laravel dan PHP. Jadi kali ini saya mau share tentang gimana caranya kita menginstal requirement yang dibutuhkan untuk jalanin Laravel. Di video sebelumnya saya ngasih argumen bahwa harusnya kita udah nggak uh, menggunakan lagi XAMPP. Kita bisa improve ke cara yang lain, yang lebih baru, yang lebih modern, yang mungkin bisa lebih bermanfaat untuk kita ke depannya. Oke, salah satunya adalah ini, bagaimana kita mempermudah proses instalasi itu dengan menggunakan Chocolatey. Jadi Chocolatey ini apa? Dia adalah sebuah package manager yang mempermudah proses instalasi di Windows. Ini sama kayak Brew di macOS dan apt di Ubuntu. Jadi kalau di Mac dan di Ubuntu itu kita nggak harus kayak di Windows ya, download Excel-nya, installernya, kemudian double klik dan jalankan. Nggak, ada package manajernya. Jadi di Mac ada Brew, di Ubuntu ada apt, di Linux yang lain mungkin ada juga, dan di Windows kita pakai yang namanya Chocolatey. Nah, kenapa kita harus pakai package manager ya? Itu intinya untuk mempermudah aja. Karena kalau mau install tinggal butuh satu kali komen dan jalan deh semua proses instalasinya itu. Jadi mulai dari download, klik-klik next next next, nah itu, dan kemudian bagaimana dia nge-setup nge-setup environment dan segala macamnya itu ada yang sudah terotomasikan. Jadi proses installnya itu kita tinggal ketik di terminal, kemudian habis gitu selesai. Kita tunggu aja. Gimana cara menggunakannya? Pertama teman-teman harus install dulu Chocolatey-nya. Saya udah pernah bikin, atau belum ya, saya lupa. Buka aja websitenya Chocolatey. Chocolatey itu ini, buka websitenya, yang bagian setup dan install nih. Nah, di sini nanti teman-teman bisa pelajari bagaimana cara installnya. Saya nggak akan ngajarin cara install ini karena bakal lama. Jadi install ini. Dan kemudian kalau sudah install nanti saya ajarin cara install item-item di dalamnya aja. Jadi bukti butuh nggak kita sih nginstal Laravel, ngoding PHP pakai XM butuh nggak sih? Nggak. Contoh di sini ya, saya cek di laptop saya sudah nggak ada XAM-nya. Kemudian gimana caranya ngejalanin si PHP-nya? Bisa. Ini contoh. Ini saya sudah buka satu localhost port 3000 untuk jalanin file PHP info, untuk ngecek PHP infonya, PHP yang ada di laptop ini. Nah, caranya gimana? Nih, buat satu file index.php, file tree-nya kayak gini ya. Saya punya folder demo PHP, ada indeks PHP-nya, kemudian saya buka terminal. Terminalnya ini saya stop dulu coba. Nah, ini saya stop, terus saya jalankan perintah PHP, nggak connect. Sorry, bentar ya. Oke, sorry, tadi komputernya agak nge-lag. Oke, kita lanjut. Nah, nih. Oke, yang dijalankan adalah perintah ini. PHP min s localhost 3000. Tapi syaratnya ini PHP-nya harus minimal PHP 7 kayaknya. Jadi di PHP 7, PHP sudah ngeluarin fitur untuk nambahin kayak apa ya, kayak servernya dia sendiri gitu. Nah, kalau ini kita jalanin, nanti kalau ketika kita buka localhost port 3000, nanti dia bakal ngejalanin file index.php yang ada di folder itu tadi. Nah, kalau sekarang kita reload, dia bakal ngejalanin PHP versionnya. Jadi kenapa kok keluar kayak gini? Karena saya sini memanggil perintah ini, PHP info ini tadi. Oke. Nah, itu bukti kalau si PHP-nya bisa jalan tanpa exam. Nah, gimana cara nginstalnya? Cara nginstalnya gampang. Di sini teman-teman tinggal search di package-nya ini, namanya PHP, misalkan gini ya. Sorry. Ini manualnya. Di sini. Eh, sorry.
Chocolatey. Ini kemudian teman-teman bisa search di sini. Di mana dia? Find package. Nah, di sini di search, misal PHP. Nah, di sini bisa pilih macam-macam nih, yang ada ya, ini pilihannya tuh, yang terkait sama PHP, tapi yang kita ambil yang ini. Oke, kita ambil yang ini, PHP Hypertext Processor. Nah, kalau teman-teman ambil Choco install PHP langsung, ini dia bakal install versi terakhir, nih ya, versi terbaru. Choco install PHP, dia bakal ngecek versi terbaru. Tapi kalau pengen yang versi 7.4, itu cari di sini version history. Kemudian nih 7416 misalkan gini ya. Ini ya udah kalau kayak gini tinggal klik aja yang di sini. Terus nanti cari nih Choco install PHP mimin version 7416, ini di copy, dijalankan di terminal. Syaratnya tadi di sini teman-teman sudah mempunyai apa namanya, Chocolatey-nya sudah terinstal. Kalau mau setelah nginstal selesai, ini karena saya sudah nginstal ya, saya nggak ngedemoin lagi. Nah, ini saya nginstalnya 747 nih. Nih. Ini 7416 ya. Nanti bisa cari versi yang lain yang sesuai dengan kebutuhan. Nih, saya berarti ketinggalan banyak nih versi pihaknya. Tapi saya nggak bisa ganti karena lagi ngejalanin production juga. Untuk yang apa lagi ngoding juga untuk proyekan. Nah, ini harusnya saya itu pakai apa ya, pakai Docker atau pakai kontainer yang membuat versinya itu nggak harus tergantung sama laptop saya, tapi nanti kita pelajarin di selanjutnya aja. Oke, itu tadi cara install PHP. Jadi nanti ini di Choco install PHP, terus di yes, habis gitu tinggal duduk tungguin selesai. Pun demikian dengan MySQL sama, MySQL juga saya juga installnya gini, MySQL. Nah, ini saya udah ada MySQL ya. MySQL, kalau MySQL-nya itu ceknya pakai nih min version. Nah, ini sudah ada nih. Punya saya MySQL versi 8. Gimana cara nyari MySQL di Chocolatey? Sama. Ya, tinggal search saja MySQL. Terus nanti tinggal diinstal. Nah, nih, pakai MySQL Community Server. Karena sekarang si MySQL lisensinya kan berbeda ya. Setelah diambil sama Oracle kayaknya. Dia berbeda. Nah, ini pakai Choco install MySQL. Terus kalau teman-teman nggak senang MySQL, pengennya pakai MariaDB, ya bisa juga MariaDB. Cari aja. Nah, nggak semua software ada di sini ya, tapi pada umumnya software yang terkenal tuh sudah ada di sini nih, MariaDB nih. Ini bisa diambil. Choco install MariaDB, tinggal pilih versi dan lain-lain. Kemudian Composer juga ada di sini. Ya, jadi kalau tutorial yang pada umumnya kan ngomongnya gini. Coba buka Composer, terus jalanin download ya. Nah, ini kan getting started, download segala macam. Ambil downloadnya, habis gitu ke sini. Nah, ini proses yang ini itu sudah bisa diotomasi pakai Chocolatey ini. Tinggal cari aja mana nih. Misalnya Composer. Ya udah nih. Composer setup 610 ini sudah ada kan? Nih. Nah, di sini teman-teman sudah bisa langsung pilih komposernya yang mana tuh. Kalau mau pakai yang terbaru ya udah Choco install Composer. Nah, sini saya sudah ngasih juga Choco install Composer. Pun demikian dengan Node.js, karena Node.js juga perlu ya. Berarti tinggal cari aja di Chocolatey ini Node.js. Tapi diperhatiin versinya ya. Jadi pakailah versi yang minimal bisa dipakai untuk development. Ini sekarang nih versinya 15. Nanti si Laravel butuh versi berapa ya, kita menyesuaikan aja. Nah, proses instalasinya ya gimana ya, itu tinggal Choco install Node.js dan lain-lain. Ini Git juga kayak gitu.
Tapi kalau misalkan teman-teman sudah punya instalasi sebelumnya dari MySQL yang pakai XAMPP, nah kalau misalnya mau di-uninstall XAMPP-nya, htdocs-nya di backup dulu, database-nya di backup dulu kalau ada database-nya, kemudian baru di uninstall. Karena biasanya XAMPP kalau uninstall dia bakal membabat semua tuh htdocs. Htdocs ditanyain sih, htdocs tanyain, tapi MySQL-nya enggak. Jadi kalau mau pindah ke sini, jangan langsung babat XAMPP-nya, disimpan dulu htdocs-nya, terus di save dulu apa namanya MySQL-nya. Nah, cara terbaik buat nge-backup file codingan adalah dengan menggunakan Git. Ya, nanti ada lagi tuh tutorial tentang Git. Jadi biar nggak ada alasan uh, codingan saya nggak bisa dikumpulkan Pak karena hilang. Nah, itu nggak bisa. Karena harusnya sudah pakai Git. Oke, kita lanjut ke pilihan mode install Laravel 8. Ada beberapa cara. Bisa pakai Laravel Installer, bisa pakai Composer Create Project. Kenapa ada dua? Ya, ada macam-macam cara sebenarnya. Nah, yang Composer Installer ini enak juga, saya pakai juga. Atau mau pakai Composer Create Project kalau mau pilih versi Laravel yang spesifik. Kalau mau pakai Laravel terbaru, saya pakainya Laravel installer ini. Caranya tadi gimana? Tinggal di sini Composer. Dengan syarat ini teman-teman sudah install Composer ya. Clear dulu Composer, global, require, Laravel/installer. Nah, makanya kemarin saya bilang biasakanlah diri untuk oh ya, sorry. Saya ngetiknya salah. Laravel installer. Nah, membiasakan diri untuk menggunakan terminal itu sangat penting. Ya, mungkin di sini di channel saya ada yang nggak juga mahasiswa, bisa jadi ada guru atau dosen juga. Monggo kita sama-sama upgrade biar apa ya, mahasiswanya atau dosennya atau muridnya itu bisa lebih dekat dengan standar industri. Jadi sudah bisa paling nggak familiar dengan terminal. Terus kalau mau create project, cari dulu foldernya. Ini, nah ini sudah ada. Oke. Nah, kalau mau bikin project berarti tinggal Laravel new block. Misalkan ya, Laravel new, nama projectnya apa. Tapi kalau kita pakai kayak begini, itu bakal ngambil Laravel versi terbaru. Contoh, Laravel new block misalnya. Ini ngikut sama contoh yang ada di websitenya Laravel. Sorry, goyang. Nah, creating project, dia bakal download. Ya, kita biarin dulu aja karena nah ini karena dia ambil Laravel installer, dia ngambil Laravel terbaru 85.15. Kalau kita mau specific version, misal belum bisa move on ke Laravel 8 atau Laravel berapa, karena Laravel setiap kali ganti versi bakal memicu kontroversi gitu kan. Nggak enak, tetap stay di 7 misalkan. Oke, nggak apa-apa, tapi pada akhirnya kita juga pasti bakal migrasi ke Laravel terbaru, karena mau nggak mau, emang bener sih, improvementnya Laravel selama ini, path improvementnya tetap bagus. Oke, kita tunggu dulu, biarin aja. Nah, bisa juga pakai Composer Create Project. Nah, ini bisa Composer Create Project min prefer this Laravel/Laravel berapa. Jadi kita bisa tentukan Laravel berapanya, kemudian kita kasih nama projectnya apa. Selanjutnya, setelah install itu kita bakal nge-setup yang namanya .env. Nah, .env ini jarang dengan development PHP yang biasa, jarang kepake, jarang kecoba. Tapi ini harus dipelajari juga. Kemudian habis itu nge-setup database dan setup application key. Tapi biasanya si application key itu sudah ke setup otomatis. Cuma kalau belum ya di generate aja. Nah, ini masih download. Saya pause dulu videonya biar nggak lama-lama. Oke, ini sudah selesai installnya, jadi prosesnya panjang ya. Jadi nanti kalau teman-teman install pertama kali dia lemot dan lama itu wajar, jadi biarkan aja. Nah, sekarang kita coba buka foldernya. Jadi di sini sudah ada folder blog, ya sesuai tadi karena kita pakai blog di nama project, nama foldernya, kita oke. Nah, ini akan buka.
langkah yang dilakukan di sini adalah ya ditunggu dulu ini si foldernya buka. Ini saya editornya kalau pakai Laravel saya pakainya PHP Storm karena saya nyoba udah beberapa editor yang paling enak PHP Storm yang paling cocok untuk nggarap Laravel. Terus karena dia masih indexing ya, ditunggu dulu aja. Terus ini sambil npm install nih. Jadi karena kita tadi sudah install Composer, sudah install package PHP-nya, tapi kita belum install nih package-nya si buat front end-nya, si package.json-nya belum install. Jadi ini kita lakukan running dulu npm install buat install si package Node.js-nya. Habis gitu, baru kita masuk ke setting-setting env dan setting database. Nah, sambil nunggu kita setup database-nya dulu ya. Jadi, biasanya kan si aplikasi Laravel biasanya pakai database. Kita buat dulu MySQL. Oke. Create database block. Udah, habis itu keluar. Kita masuk lagi ke file env-nya. Sini env-nya ada di sini tuh. Nih, env. Nah, ini ya. Nah, kalau env ini sudah ke setup dari install di awal, itu nih ada ininya ya. Tapi kalau teman-teman nge-clone repository Laravel dari GitHub, nah teman-teman harus jalanin dulu Composer install dan npm install serta PHP Artisan Key Generate buat nge-generate ininya. Kemudian setup juga database-nya. Nah, ini kebetulan namanya udah ada ya, database-nya blog, username-nya root, saya nggak pakai password. Ini udah connect nih, udah bisa nih. Tinggal nunggu si proses instalasi dan indexing-nya di sini. Sebenarnya nggak ditunggu pun bisa sih kayaknya. Tinggal buka aja. PHP Artisan Serve. Nanti ya, ntar masih loading. Kasihan laptopnya. Nah, ini PHP Artisan Serve. Nah, ini sudah bisa, tinggal buka localhost 8000. Nah, ini sudah install nih Laravelnya, sudah connect database, sudah ada library Node.js-nya di front end. Tapi ini belum selesai. Nah, ini dulu. Jadi proses instalasi dan proses setup Laravel project pertama kali itu kayak gimana ya ini. Emang agak berat di awal ya, karena di awal aja sudah ketemu terminal, sudah ketemu command line, sudah ketemu yang namanya Composer, sudah ketemu yang namanya npm install. Tapi emang gitu prosesnya. Jadi dibiasakan saja. Setelah itu nanti baru bakal ngerasain enaknya Laravel. Oke, gitu dulu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di like, di subscribe, di share ke teman-temannya. Semoga menjadi manfaat buat belajar dan jangan lupa semangat ngoding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.